Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore. eh, Selamat berjuang, pejuang perbatasan luar biasa ini untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan, Bapak Ibu perwakilan dari BNPB, serta seluruh peserta rapat yang kami muliakan. Izinkan kami eh, menyampaikan paparan terkait dengan judul yang sudah disampaikan oleh panitia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan dalam mendukung pengembangan potensi unggulan di 11 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut. Ini kami elaborasi dengan program prioritas Presiden yang saat ini selalu disampaikan berulang-ulang oleh Bapak Presiden, itu Kampung Nelayan Merah Putih. Baik, slide-nya bisa ini panitia bisa ditampilkan. Bangun, itu tandanya butuh bantuan. Nah, bukan ke dokter kok. Baik, sambil menunggu slide tampil dari panitia, perkenalkan saya Ilham dari Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Saat ini sebagai Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Kenelayanan. Mohon maaf sekiranya Pak Direktur akan menyampaikan materi, tapi tadi ada rapat dengan pimpinan juga, sehingga mewakilkan ke kami untuk menyampaikan materi ini. Slide-nya belum tampil ya? Ah ya, baik. Lanjut ke slide kedua, Mbak. Bisa diputar. Izinkan saya memulai presentasi ini dengan menyegarkan pikiran kita terkait pidato Presiden tentang Kampung Nelayan Merah Putih ini yang sebagai arah pembangunan kita di Kampung Nelayan Merah Putih saat ini. Bisa diputarkan? Mungkin kita bisa dengar bersama-sama. Suaranya belum keluar ya? Nggak bisa ya? Belum pernah ada yang intervensi untuk memperbaiki kehidupan nelayan-nelayan kita. Sekarang kita akan melaksanakan program itu di mana dari pilot project yang sudah dilaksanakan di Merauke, ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100%. Naik 100%. Jadi ini luar biasa ini. Karena tadinya dia nggak punya es. Hal yang paling dasar tidak punya es, karena nggak ada pabrik es di tempat-tempat terpencil. Bagaimana dia mau pelihara ikan dia melaut satu hari kembali, ya ikannya sudah tidak bagus. Sekarang tiap desa nelayan akan ada produksi es, akan ada cold storage, gudang, dan fasilitas-fasilitas lain. Kita juga sekarang sudah punya program, kita lagi membangun 1.582 kapal nelayan modern. Insya Allah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000. Ini menghasilkan devisa dan menghasilkan protein untuk rakyat kita. Lanjut, Mbak. Jadi sebenarnya tadi hanya menyegarkan kita bahwasannya Presiden sering kali berbicara berulang-ulang bahwa sangat jelas ya bahwa kawasan perbatasan bukan lagi pinggiran.
kawasan perbatasan itu adalah beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan jadi wajar kalau kita membangun kampung nelayan yang ada di perbatasan. Ini akan akan menjadi langkah besar ke depan sebagai sebuah transformasi bagaimana masyarakat nelayan di perbatasan itu bisa benar-benar sejahtera dan menjadi beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang Kampung Nelayan Merah Putih ini, mungkin kilas balik bagaimana potensi besar perikanan Indonesia ya. Kalau kita lihat, Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Daratan kita cuma 1,9 juta kilometer, sementara laut kita 6,4 juta kilometer. Wajar kalau pembangunan kita harus basisnya ke laut. Garis panjang pantai kita juga membentang 108.000 kilometer, itu terpanjang kedua di dunia. Hanya kalah dari Kanada ya. Kemudian 60% penduduk Indonesia itu tinggal di kawasan pesisir. Dan 54% protein hewani nasional itu berasal dari ikan. Lebih dari setengahnya. Ini bisa kita pahami karena ikan itu di samping nilai gizinya bagus, juga relatif mudah dan murah terjangkau ya. Kemudian Indonesia memasok 10% komoditas perikanan dunia, dan yang tak kalah pentingnya bahwa kita memiliki segitiga terumbu karang terbesar di dunia, Coral Triangle, yang menyimpan hampir 76% spesies karang dunia dan termasuk 37% spesies ikan yang ada di dalamnya. Ini adalah potensi luar biasa yang harus kita manfaatkan, tentunya dengan sesuai judul, tepat sekali judul yang diberikan oleh panitia ini, bahwa tanpa kapasitas SDM yang bagus, yang kuat, maka potensi-potensi ini akan menjadi angan-angan, hanya akan menjadi semacam hanya akan menjadi catatan di atas kertas yang tidak berguna apa-apa. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, selain potensi yang telah disampaikan di awal, ada kenyataan juga yang tidak boleh kita tutup mata darinya, bahwa Indonesia ini memiliki kurang lebih 3,2 juta nelayan ya, tersebar di 2.910 desa nelayan dari total 84.276 desa di seluruh Indonesia. Mereka ini adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Namun ironisnya 659.282 nelayan itu yang datanya telah terpadan dengan database P3KE, 65,2%-nya berada pada tingkat kesejahteraan rendah atau masuk kategori miskin, desel 1 sampai 4 ya. 65%, lebih dari separuh nelayan kita hidup dalam keterbatasan. Mereka yang setiap hari menyuplai protein bagi ratusan juta orang Indonesia justru kesulitan menyuplai protein bagi keluarganya sendiri. Dan kalau kita lihat di angka paling kanan itu pojok, nilai tukar nelayan kita juga dalam 5 tahun terakhir rata-ratanya hanya 104,4. Angka yang tipis sekali dari titik impas itu, titik impasnya 100, artinya nelayan kita itu tidak terlalu untung ya. Jadi selain itu, kalau kita lihat kondisi desa di desa-desa nelayan di Indonesia, potretnya kurang lebih seperti ini: pemukimannya padat kumuh, minim sarana, mata pencahariannya bergantung musim, terbatas teknologi, dan seterusnya. Ini adalah sebuah tantangan besar bagi kita, terutama desa-desa nelayan yang berbatasan dengan negara lain, bahwa
sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah benar-benar maju jika nelayan yang paling berjasa di ujung tombak ini justru terlupakan di dalam pembangunan gitu ya. Inilah mengapa program peningkatan SDM nelayan seperti yang ditawarkan oleh panitia ini sangat penting untuk kita akselerasi. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, lalu bagaimana jawabannya? Ini bagaimana Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi sebuah program yang ditawarkan oleh pemerintah yang hadir dengan konsep yang komprehensif, kalau boleh menyebutnya seperti itu. Ini bukan hanya sekedar membangun kapal atau membangun gedung, tapi KNMP ini hadir sebagai sebuah ekosistem yang lengkap yang dirancang untuk mengangkat produktivitas dan akses pasar nelayan secara bersamaan. Yang dibangun apa saja dalam satu kawasan KNMP itu ada infrastruktur, kalau kita lihat di situ ada tambatan perahu, pabrik es dan cool box, sentra kuliner, gedung beku, balai pelatihan, bantuan kapal dan mesin nelayan, bengkel nelayan dan seterusnya, bahkan sampai pada SPBUN. Kemudian akses pemasaran pun itu menjadi hal yang utama dalam program KNMP. Dia dirancang agar produksi perikanan memenuhi standar mutu industri sehingga dari sisi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman itu terjamin. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kenapa lahir KNMP ini. Ini dasarnya Ibu Bapak sekalian. Contohnya di Biak ini. Biak itu adalah salah satu Sambar Binyeri di Biak. Ini juga adalah salah satu lokasi perbatasan ya. Tahun 2025 sebelum ada tadi sebelum videonya itu dibangun, kelihatan bahwa di Sambar Binyeri ini sangat kumuh. Itu ada, kita lihat jembatan tambatan perahunya itu sudah hilang gitu ya, tidak bisa dilalui lagi. Lalu kita membangun di sini, namanya dulu masih Kampung Nelayan Modern, masih beberapa fasilitas yang kita bangun itu pabrik es seperti yang tadi, gudang beku, dan ini menggambarkan bahwa saat ini beroperasi dengan baik dan sudah merubah kehidupan nelayan di sana ya. Jadi kita bukan lagi bermimpi bagaimana nelayan Sambar Binyeri bisa menjual ikannya keluar, tapi ini sudah menjadi kenyataan. Saya kira ini adalah bukti nyata bahwa jika intervensi kita benar, maka nelayan juga akan menjadi sejahtera. Lanjut. Ini adalah beberapa capaian hasil evaluasi kinerja kita di Kampung Nelayan Merah Putih Sambar Binyeri di Biak itu, bahwa pendapatan nelayan itu meningkat kurang lebih 78% dari rata-rata 4,3 juta per bulan menjadi 7,73 per bulan. Begitu pula dengan penjualan ikan meningkat 47% dari 9 juta kilogram per bulan menjadi 15,8 juta kilogram per bulan ya. Peningkatannya cukup signifikan. Produksi ikan juga meningkat 103%, lebih dari 2 kali lipat. Ini kenapa produksi ikan meningkat? Dengan adanya dulu sebelum ada pabrik es, nelayan itu enggan untuk menangkap terlalu lama, melaut terlalu lama, dan karena ikan yang mereka hasilkan, yang mereka tangkap itu pada akhirnya akan busuk karena tidak ada pabrik es gitu ya. Sehingga dibuang, dikubur, tidak ada nilainya. Kalau kita pernah baca beberapa berita yang sempat viral dulu, sepanjang nelayan di Morotai, di Papua itu banyak yang mengubur ikan tuna. Inilah pentingnya pabrik es dan cool box itu ya.
Kemudian selain itu kita lihat ikan yang ada di Sambar Binyeri ini saat ini bukan hanya dikonsumsi lagi untuk orang Papua gitu ya, tapi telah dikirimkan ke Jakarta, Semarang, Surabaya melalui jalur tol laut bersama Pelni. Saya kira ini hal yang dulu hanya menjadi angan-angan gitu ya, tapi sekarang menjadi kenyataan. Kemudian begitu pula dengan NTN. Dan kalau kita lihat di Sambar Binyeri itu 113,2, ini jauh di atas rata-rata NTN nasional, nilai tukar nelayannya 104 kalau nasional. Sehingga bisa kita sampaikan bahwa jika infrastruktur dibangun dengan tepat, pelatihan, karena kita juga memberikan pelatihan ke nelayan di sana dan pendampingan yang konsisten, maka disitulah nelayan bisa sejahtera. Sambar Binyeri ini menjadi bukti dan kita berharap dengan pembangunan di tahun 2025 yang 100 KNMP ini bisa melipat gandakan bukti bahwa nelayan kita bisa sejahtera, terutama yang di perbatasan. Lanjut. Baik, Ibu Bapak sekalian, kalau tadi dari gambaran sebelumnya, 1 KNP saja bisa mengubah kehidupan nelayan begitu drastis ya, kita bisa membayangkan bagaimana kalau 100 bahkan 1.100 sesuai yang disampaikan oleh Pak Presiden di awal tadi di pidato, pembangunan kampung nelayan ini. Untuk itu, maka kita berharap KNMP ini tidak hanya membangun bangunan seperti yang kita sampaikan di awal, tapi bagaimana membangun manusianya, nelayannya. Sehingga KNMP itu diharapkan bisa selain diharapkan bisa menyerap tenaga kerja juga, kemudian tentu dia akan bekerja sama dengan koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi pengelola KNMP. Sehingga benar-benar manfaatnya itu tidak hanya berhenti pada saat proyek ini selesai, tapi terus berkelanjutan. Dan manfaatnya terus dirasakan oleh nelayan setempat. Lanjut. Ini adalah beberapa tantangan terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan kita. Harus jujur kita katakan bahwa sebenarnya kapasitas SDM nelayan kita itu benar-benar ada tantangan, banyak tantangan. Antara lain kita tahu bahwa keterampilan teknis mereka terbatas. Ada nelayan-nelayan kita, umumnya kan nelayan kecil yang ada di perbatasan itu menggunakan alat tangkap tradisional. Kemudian penguasaan teknologi penanganan hasil tangkapannya juga minim. Begitu pula dengan pemahaman soal navigasi dan keselamatan pelayaran. Ini perlu ditingkatkan. Keterbatasan manajerial. Ini juga kita tahu memang nelayan kita hebat di laut ya. Dengan perahu kecil dia bisa melaut bahkan melewati batas 12 mil. Tapi ketika di soal manajerial misalnya mengelola keuangan, itu susahnya minta ampun. Kita perlu melakukan pembinaan terutama manajemen usaha perikanan, terus pemahaman tentang akses pasar dan rantai pasok, serta kelembagaan koperasi yang kita harapkan bisa optimal membantu nelayan. Kami punya pengalaman, izin Ibu Bapak sekalian, ketika memberikan pelatihan bagi nelayan-nelayan perbatasan di Sebatik dengan program SKPT Sebatik. Saat itu nelayannya tidak memiliki izin sama sekali, tidak tahu penggunaan alat navigasi dan seterusnya. Kami bekerja sama dengan Kubla, bekerja sama dengan teman-teman dari perdagangan juga. Saat itu kami undang sebagai narasumber untuk melakukan pelatihan di sana. Dan alhamdulillah saat itu berjalan dengan lancar. Mereka memperoleh pas kecil dan seterusnya, dan juga akses untuk menjual ikannya, walaupun kita tahu Tawau dan Malaysia dan Sebatik ini
seperti bukan lagi ini ya, perdagangannya begitu cepat, saling membutuhkan antar kedua negara. Kemudian tantangan lain adalah infrastruktur dan modal. Kita tahu nih nelayan kita itu salah satu keterbatasannya adalah sulit mengakses permodalan dan juga sudah saya sampaikan di awal tadi, cold storage itu minim, pabrik es dan bengkel nelayan. Kemudian terakhir adalah akses pendidikan dan pelatihan. Harus kita akui bersama bahwa pelatihan-pelatihan itu memang sangat jarang dilakukan ya, sehingga ini butuh pendampingan yang terus-menerus. Kita terus mengajar, memberikan pemahaman tentang literasi keuangan, digital, teknologi, sehingga nelayan ini tidak hanya hebat pada saat berlayar, tapi juga atau pada saat menangkap ikan, tapi juga dia harus hebat dalam hal kesiapan sumber dayanya untuk mengikuti pengelolaan keuangan dan teknologi. Itulah saya kira kenapa tema yang diberikan oleh panitia ini sangat krusial, bagaimana kita meningkatkan SDM nelayan di perbatasan. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, saya kira ini beberapa strategi peningkatan kapasitas SDM nelayan. Kita tentu butuh pilar pelatihan teknis, perikanan, kemudian penguatan kelembagaan, lalu kewirausahaan dan akses pasar, serta pendampingan secara berkelanjutan. KKP saat ini juga sedang menggagas tentu dengan arahan Bapak Presiden terkait bagaimana pendampingan berkelanjutan ini dilakukan di seluruh lokasi KNMP. Jadi nanti akan ada rekrutmen pendamping di lokasi KNMP. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, program besar KNMP ini tidak akan bisa dan tidak mungkin dijalankan oleh satu kementerian saja, sehingga kami tentu membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Kalau kita lihat di sini ada sinergi dengan instansi lain, kementerian lain, tata ruang, sinkronisasi data dengan instansi lain, terus persoalan perizinan, lahan dan sebagainya, termasuk integrasi dengan APBD dan program daerah. Tentu semua ini akan berjalan baik jika sinergi dan dukungan ini selalu kita lakukan. Mungkin kita bisa mengumpamakan bahwa kalau kita mengangkat pohon besar itu tidak cukup dengan satu tangan, tapi kita harus bergerak bersama-sama, berpuluh-puluh tangan sehingga bisa memindahkan pohon itu. Itulah filosofi kenapa peran strategis BNPB sangat vital, dan koordinasi hari ini yang kita lakukan adalah menjadi jembatan bagaimana kenyataan dan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik di lapangan. Lanjut. Beberapa kolaborasi yang kita butuhkan, kolaborasi multi stakeholder, misalnya dengan BNPB kita koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan, pengukuran indeks pengelolaan kawasan perbatasan dan seterusnya, kemudian dengan Pemda penyediaan lahan, dengan PT Pelni konektivitas logistik, lembaga pendidikan itu menyediakan SDM yang kompeten untuk pendampingan, serta tentu masyarakat yang kita jadikan sebagai subjek mulai dari perencanaan hingga implementasi KNMP ini. Apabila program ini kita rancang tanpa melibatkan masyarakat, saya kira juga kecenderungan untuk gagal itu lebih besar. Nelayan itu kita harus jadikan subjek dalam pembangunan. Akhirnya kita berharap sebenarnya hasil KNMP ini bukan hanya dirasakan
setelah selesai proyek itu, tapi dia terus berkelanjutan, bertransformasi sampai benar-benar masyarakat nelayan yang ada di perbatasan merasakan manfaat program ini seterusnya gitu ya. Lanjut. Lanjut, slide berikutnya. Beberapa hasil analisis kami bahwa kita perlu melaksanakan beberapa kebijakan secara bersama, misalnya sinergi pembangunan KNMP di 11 kawasan perbatasan laut itu ya. Kemudian bersama-sama juga kita melakukan pelatihan termasuk membuat kurikulum berbasis kebutuhan lokal sesuai dengan kebutuhan nelayan di perbatasan, termasuk penguatan rantai pasok lintas batas, mobilisasi lembaga pendidikan yang bisa mendampingi, dan monitoring dan evaluasi partisipatif juga sangat kita butuhkan. Terakhir, sebagai penutup dari paparan kami, Bapak Ibu, izinkan kami mengakhiri paparan ini dengan sebuah refleksi bahwa peningkatan kapasitas SDM nelayan melalui Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah strategi kunci. Dia bukan pilihan dan bukan opsi cadangan, tapi ini harus dioptimalkan untuk memanfaatkan potensi unggulan di 11 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut. Dengan sinergi yang nyata antara pembangunan infrastruktur yang kokoh, penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, pengembangan SDM yang terencana. Kawasan perbatasan laut Indonesia akan bertransformasi, bukan lagi menjadi daerah tertinggal, tapi beranda depan ekonomi maritim Indonesia yang berdaya saing global. Kami lagi-lagi menyebutkan contoh ketika di Sebatik saat itu, Ibu Bapak sekalian, di awal-awal Sebatik itu kelihatan gelap gitu ya, gelap gulita. Jadi kalau dilihat dari Tawau itu Sebatik seperti hutan belantara gitu, nggak ada cahaya. Tapi begitu SKPT Sebatik terbangun dan lampu di pelabuhan SKPT itu menyala, wah mereka kaget, ternyata Sebatik juga sekarang sudah jauh lebih maju gitu ya. Bahkan saat itu para pembeli-pembeli ikan itu sempat berdatangan itu. Mereka khawatirnya kita tidak akan lagi menjual ikan ke Tawau gitu ya, langsung ke Jepang. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ini adalah upaya membangun martabat bangsa. Saya kira upaya ini semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada BNPB yang telah mengundang kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.